Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kita semua baik-baik saja dan masih dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Dwita Christine Waruhu dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang teks eksposisi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 dengan guru pembimbing Bapak Refli Janri Sikumbang. Selamat menyaksikan. Di slide pertama ini kita dapat melihat apa-apa saja yang nantinya akan kita bahas, dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, jenis-jenis, unsur kaidah penulisan, dan unsur kebahasaan. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Agar lebih mudah diingat, kita dapat mengartikan teks eksposisi sebagai berikut. Teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang pendapat atau argumen kita terhadap sesuatu, agar pembaca mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Tujuan dari teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Adapun ciri-ciri dari teks eksposisi yaitu singkat dan padat, gaya informasi yang mengajak, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Penjelasannya disertai data-data yang akurat, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Struktur dari teks eksposisi. Yang pertama, judul. Judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Judul hendaklah ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. 2. Pernyataan umum atau tesis. Tesis adalah pernyataan teori yang didukung oleh argumen. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik. 3. Argumentasi atau alasan. Argumentasi adalah pengembangan paragraf untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Ini dilakukan melalui penyajian contoh dan alasan. 4. Penegasan ulang pendapat atau kesimpulan, yang berisi tentang kesimpulan yang sudah disampaikan di awal tadi. Jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi, yaitu paragraf yang menjelaskan pengertian atau definisi tentang suatu topik tertentu. 2. Eksposisi proses, yaitu langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Ketiga, eksposisi klasifikasi, yaitu teks yang mengelompokkan atau membagi suatu topik atau golongan tertentu terhadap dua pola, yaitu menyeragamkan ke dalam satu kelompok atau memisahkan ke kelompok lain. Keempat, eksposisi ilustrasi, yaitu teks yang memberikan gambaran tentang suatu topik agar pembaca dapat memahami dengan baik. Penggambaran ini melihat kesamaan sifat dari topik yang satu ke topik yang lain. 5. Eksposisi laporan, yaitu paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Keenam, eksposisi perbandingan, yaitu berisi ide atau gagasan utamanya dipaparkan dengan cara membandingkan dengan suatu hal. Ketujuh, eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi ini berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Unsur kaidah penulisan teks eksposisi. Pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Kedua, menentukan tujuan eksposisi. Ketiga, memilih data yang sesuai dengan tema. Keempat, membuat kerangka karangan. Kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Keenam, membuat simpulan. Unsur kebahasaan teks eksposisi. Ada pronomina, nomina dan verba,
dan konjungsi. Apa itu pronomina? Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non-persona. Nomina dan verba. Nomina atau kata benda merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak, dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Verba atau kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Konjungsi, kata penghubung atau konjungsi, contohnya pada kenyataannya, kemudian lebih lanjut. Untuk memperkuat argumentasi, kata hubung atau konjungsi dapat dimanfaatkan. Sekian presentasi saya pada saat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri dan terima kasih.